Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan solehah, jumpa lagi dengan Pak Eko di pembelajaran Al-Islam. Nah, coba sebelumnya anak-anak amati gambar berikut. Nah, kira-kira Pak Eko ingin menjelaskan apa ya dalam pembelajaran kali ini? Ada yang tahu? Penasaran? Nah, silahkan simak penjelasan berikut ini ya anak-anak. Sahabat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi dan Rasul Allah yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah berjumlah 25 nabi. Namun dari ke-25 nabi tersebut, hanya ada 5 nabi dan rasul yang memiliki gelar ulul azmi. Bukan tanpa alasan, kelima nabi dan rasul ini bergelar ulul azmi karena memiliki ketabahan dan keteguhan hati yang sangat luar biasa. Mau tahu siapa saja nabi dan rasul ulul azmi dan mukjizatnya? Mari kita simak video ini hingga selesai. Rasul ulul azmi yang pertama adalah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh memiliki ketabahan yang luar biasa ketika melihat umatnya ingkar terhadap ajaran yang ia sampaikan. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab atau hukuman dengan mendatangkan banjir bandang dan meluluh lantahkan kaum Nabi Nuh alaihi salam yang ingkar itu. Sedangkan Nabi Nuh alaihi salam dan pengikut setianya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlindung di dalam perahu besar atau bahtera yang sudah Nabi Nuh siapkan. Rasul ulul azmi yang selanjutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam yang mempunyai ketabahan luar biasa ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim agar tak bisa terbakar oleh api. Ya, saat itu Nabi Ibrahim alaihi salam dihukum oleh Raja Namrud karena merusak berhala-berhala yang biasa kaumnya sembah. Nabi Ibrahim pun diikat untuk siap dibakar di atas kayu. Namun Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Ibrahim dari api dan menurunkan firman sebagai berikut, yang artinya, bakarlah dia dan bantulah ilah-ilah kamu. Jika kamu benar-benar hendak bertindak, kami berfirman, hai api, menjadi dinginlah dan menjadi keselamatanlah bagi Ibrahim. Mereka hendak berbuat makar terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan itu mereka orang-orang yang paling merugi. Terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 68 sampai 70. Rasul ulul azmi yang ketiga adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau adalah salah satu nabi dengan ujian yang sangat berat, yakni menghadapi Raja Fir'aun yang keji dan kaumnya sendiri yang pembangkang. Nabi Musa alaihissalam pun diberikan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala ketika harus berhadapan dengan Raja Fir'aun yang ingin membunuhnya. Saat melawan Fir'aun, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya kepada Raja Fir'aun dan seketika itu, ular itu menjadi seekor ular besar. Ia pun diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mampu membelah lautan ketika dikejar oleh pasukan Raja Fir'aun yang akan membunuhnya. Rasul ulul azmi yang keempat adalah Nabi Isa alaihi salam. Ketika dilahirkan oleh ibunya, yaitu Maryam, Nabi Isa alaihissalam dan Maryam harus mendapatkan fitnah yang sangat luar biasa karena terlahir tanpa ayah. Pada
Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menghendaki Maryam mengandung Nabi Isa dalam keadaan masih suci. Nabi Isa alaihissalam juga terkenal tabah saat menghadapi kaumnya yang durhaka dan pembangkang. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa alaihissalam melalui kitab Injil. Nabi Isa alaihissalam juga diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat menyembuhkan orang sakit, buta, bahkan menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia. Subhanallah. Rasul ulul azmi yang kelima atau yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW yang sejak kecil sudah dibersihkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendapatkan siksaan dan ujian berat karena kaum kafir yang pembangkang dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, keteguhan hati dan ketabahan luar biasa yang membuat Nabi Muhammad SAW diberi gelar ulul azmi. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan mukjizat yang sangat luar biasa kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu mampu membelah bulan, mampu mengeluarkan air dari sela-sela jari tangannya, serta diwahyukannya kitab suci Al-Quran kepada dirinya, yang sampai saat ini kita gunakan Al-Quran sebagai pedoman atau pegangan hidup agar kelak kita hidup selamat di dunia dan di akhirat. Subhanallah. Nah, itulah tadi 5 Rasul ulul azmi yang ketabahannya dan keteguhan hatinya harus kita imani atau harus kita contoh. Semoga kita semua juga belajar menjadi pribadi yang lebih sabar dan tabah menghadapi cobaan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu tadi ya anak-anak berkaitan dengan ulul azmi. Nah, anak-anak harus hafal siapa saja yang tergolong dalam ulul azmi. Kalau Pak Eko boleh singkat nih biar mudah kalian ingat-ingat, disingkat dengan NIMIM. Sekali lagi NIMIM ya anak-anak. N-nya itu Nuh, I-nya itu Ibrahim, M-nya Musa, I-nya Isa, dan yang terakhir Muhammad. Itulah Rasul ulul azmi yang jumlahnya ada 5. Nah, berikutnya kita akan membahas masa remaja Rasulullah. Nah, bagaimana sih masa remajanya Rasulullah itu? Apa saja yang beliau lakukan, hal-hal apa aja, peristiwa apa saja yang terjadi di masa remaja Rasulullah? Mari kita bahas bersama-sama. Nah, ini yang pertama, menggembala kambing ya. Jadi semenjak ditinggal kakek Abdul Muthalib, Rasulullah tinggal bersama pamannya. Ada yang tahu siapa pamannya Rasulullah? Ya benar, Abu Thalib. Masa remaja dijalani bersama keluarga paman Abu Thalib. Awal masa remaja, Rasulullah belum mempunyai pekerjaan tetap. Beliau biasa menggembala kambing milik Bani Sa'ad. Rasulullah mendapat timbalan uang beberapa dinar sebagai upah menggembala kambing tersebut. Berikutnya adalah gelar Al-Amin. Nih, jadi Rasulullah tumbuh menjadi seorang pemuda yang jujur dan berbudi pekerti luhur. Ketika membantu pamannya berdagang, nama Muhammad dikenal sebagai seorang yang terpercaya atau amanah dan jujur. Orang-orang sering menitipkan barang berharga mereka kepadanya. Mereka yakin Muhammad akan menjaga barang itu dengan sebaik-baiknya.
Nah, karena kejujurannya Muhammad mendapat gelar Al-Amin. Al-Amin artinya orang yang dapat dipercaya. Muhammad tidak pernah meminta gelar, bahkan berharap pun tidak pernah. Tetapi masyarakat sendiri yang memberi gelar Al-Amin. Berikutnya adalah Perang Fijar. Jadi pada usia 15 tahun terjadi Perang Fijar antara pihak Quraisy bersama Kinanah melawan pihak Qais Ailan. Dinamakan Perang Fijar karena terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah haram dan bulan-bulan suci. Rasulullah bergabung dalam peperangan ini. Rasulullah berada di pihak Quraisy. Rasulullah mengumpulkan anak-anak panah bagi paman-paman beliau, kemudian dilemparkan kembali ke arah musuh. Perang Fijar berlangsung sekitar 4 tahun, namun terjadi beberapa hari saja tiap tahun. Akhirnya dilakukan perdamaian. Nah, tadi adalah perang yang pertama kali diikuti oleh Rasulullah adalah Perang Fijar. Kemudian perilaku menonjol Rasulullah pada masa remaja yang perlu anak-anak teladani adalah ketabahan, kejujuran, kegigihan, dan keberaniannya. Ketabahannya terbukti ketika Rasulullah harus hidup bersama kakek, lalu dengan keluarga paman Abu Thalib. Kejujurannya dibuktikan ketika bergaul dengan orang lain sehingga mendapatkan gelar Al-Amin. Kegigihannya terbukti ketika mau bekerja sebagai pengembala kambing dan ikut berdagang. Sedangkan keberaniannya terbukti ketika turut serta dalam Perang Fijar ini. Nah, itu tadi ya anak-anak materi kita di bab 10 berkaitan dengan Rasul Ulul Azmi dan masa remaja Rasulullah. Semoga anak-anak bisa memahaminya dengan baik setelah menyimak video dari Pak Eko ini. Itu saja yang bisa Pak Eko sampaikan. Jangan lupa selalu diputar lagi agar anak-anak bisa paham dan ingat materi-materi yang Pak Eko berikan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.